Ya mungkin Arianti dan Yasmin. Arianti terlebih dahulu. Oke, suara saya terdengar nggak ya kelompok? Halo? Terdengar Arianti. Terdengar. Oke, tadi kan kalau nggak salah di slide 7 atau 8 tuh dijelasin ya, kalau kemampuan metakognisi pada umumnya tuh berada di tingkat sedang dan tinggi. Nah, berdasarkan kajian literatur yang kalian baca, ada nggak kriteria yang digunakan untuk menyatakan siswa yang memiliki kemampuan metakognisi yang sedang dan tinggi? Kalau ada, apa perbedaannya? Jelas nggak kelompok pertanyaannya? Jelas Jelas. Arianti, terima kasih. Oke. Hmm. Iya, selanjutnya untuk Yasmin dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Yasmin, izin bertanya kepada kelompok 6. Apakah siswa yang sering melakukan kesalahan justru lebih berpeluang dalam meningkatkan kemampuan metakognitif yang baik daripada siswa yang selalu benar? Apakah apakah soal pertanyaannya sudah jelas? Jelas Yasmin. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya boleh Dwi. Oke, izin bertanya kelompok. Tadi kan di awal-awal dijelasin tentang refleksi gitu ya. Pertanyaannya apakah ada kemungkinan bahwa terlalu banyak refleksi atau mentoring dan evaluasi justru menghambat kelancaran berpikir siswa saat mengerjakan soal matematika, yaitu seperti saat ujian. Apakah pertanyaan sudah jelas, kelompok? Jelas Dwi. Oke, baik. Oke, moderator, apakah pertanyaannya sudah dapat dijawab? Ya, silakan kelompok. Oke, baik. Saya uh, akan jawab pertanyaan dari Arianti. Sebelumnya, terima kasih Arianti atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi tentang kriteria dan perbedaan dari kemampuan metakognisi siswa yang berada pada tingkat sedang hingga tinggi perbedaannya. Oke, yang pertama kriteria metakognisi itu mencangkup tiga hal ya. Yang tadi yang di awal yaitu perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, maka eh, tingkat tingkat kemampuan metakognisinya kan sedang hingga tinggi. Terus berarti cakupan yang ketiga hal tadi itu perencanaan, monitoring, serta evaluasinya juga sedang dan tinggi. Contohnya, ini aku jelasin yang sedang dulu. Kalau yang sedang itu eh, perencanaannya dia terbatas. Jadi dia ini siswanya eh, sudah dapat nih kemajuan. Dia udah tahu bisa merencanakannya, ngerjainnya soalnya apa, pakai strategi apa gitu. Tapi siswa ini tuh gak cari alternatif atau memikirkan cara yang lebih efisien. Jadi kalau misalnya dia udah tahu cara A, ya udah akan pakai cara A lagi. Tapi dia nggak mencari strategi lain gitu loh. Ada nggak sih yang lebih efisien gitu contohnya. Sedangkan kalau siswa yang metakognisinya sudah tinggi, maka dia mampu memilih strategi yang tepat untuk setiap situasi. Jadi dia disesuaikan lagi. Kalau misalnya lagi ujian berarti pakai cara cepat. Tapi kalau lagi belajar biasa pakai cara konsep. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya dia juga apa namanya dari evaluasi diri. Dari evaluasi diri kalau yang sedang dia itu setelah menyelesaikan soal atau tugas, siswa tersebut hanya mengevaluasi jawaban akhirnya tanpa menganalisis proses yang mereka lakukan secara mendalam. Nah, sedangkan kalau yang tinggi, maka dia evaluasi dirinya lebih mendalam dan lebih kritis. Setelah jawab menyelesaikan tugas atau soal, siswa tersebut juga memiliki kemampuan untuk tidak hanya menganalisis hasil, tapi juga proses yang telah mereka lakukan. Nah, ciri-cirinya itu mereka biasanya bertanya kayak
apa yang saya lakukan sudah benar gitu, apa ada yang bisa saya tingkatkan, bagaimana bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan sebelumnya gitu. Yaitu untuk refleksi. It- Itu untuk evaluasi dan refleksi ya, seperti itu Arianti. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah jelas banget kelompok. Terima kasih. Terima kasih juga. Baik, selanjutnya saya Nahdia izin menjawab pertanyaan dari Dwi. Sebelumnya terima kasih banyak Dwi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu apakah ada kemungkinan bahwa terlalu banyak refleksi, monitoring, dan evaluasi justru menghambat kelancaran berpikir siswa saat mengerjakan soal matematika ketika ujian. Jadi kalau kita berbicara tentang soal matematika misalnya dalam ujian, itu kan sifatnya prosedural dan membutuhkan kecepatan. Memang ada kemungkinan bahwa terlalu banyak refleksi justru bisa menghambat kelancaran berpikir siswa. Karena soal-soal seperti ini kan biasanya menuntut ketepatan sekaligus kecepatan dalam menyelesaikan soal. Nah, jadi kalau siswa terlalu banyak meluangkan waktu untuk merefleksikan atau mengevaluasi setiap langkah secara mendalam, bisa jadi mereka akan kehabisan waktu. Itu, karena waktu dalam ujian itu kan terbatas ya. Dan selain itu, dalam soal-soal yang membutuhkan pemikiran cepat dan otomatis, seperti aritmatika misalnya atau aljabar dasar, kalau terlalu banyak berpikir justru bisa mengganggu alur kerja otak yang seharusnya sudah berjalan otomatis. Nah, namun bukan berarti refleksi nggak bisa dilakukan. Refleksi ini tetap bisa dilakukan untuk memastikan langkah-langkah yang dilakukan sudah tepat, tapi sebaiknya dilakukan secara singkat dan fokus agar tidak mengganggu kelancaran berpikir secara keseluruhan. Nah, bagaimana Dwi? Apakah ada yang ingin didiskusikan kembali? Sudah sangat jelas Nahdia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Yasmin. Sebelumnya terima kasih Yasmin sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Pertanyaan Yasmin itu tadi, apakah siswa yang sering melakukan kesalahan justru lebih berpeluang dalam meningkatkan kemampuan metakognitif yang baik daripada siswa yang selalu benar? Jadi jawaban utamanya itu adalah iya. Siswa yang sering melakukan kesalahan itu lebih berpeluang dalam meningkatkan kemampuan metakognitif yang baik daripada siswa yang selalu benar. Nah, karena kami sudah membaca jurnal-jurnal atau paper-paper tersebut, jadi kalau misalnya argumen kesalahan yang membantu meningkatkan metakognisi. Jadi yang pertama, kesalahan itu bisa memicu refleksi ya. Jadi kan kalau misalnya siswa salah atau kurang tepat dalam menyelesaikan soal, jadi mereka kan masih butuh gitu. Gimana caranya menyelesaikan soal tersebut? Nah, proses ini memicu mereka mengevaluasi apa yang salah dalam pendekatan mereka. Lalu apa strategi yang digunakannya sudah tepat atau belum? Lalu mengapa mereka bisa membuat kesalahan tersebut? Lalu kedua, siswa yang salah itu nanti akan membuat pemecahan masalahnya lebih mendalam. Jadi karena mereka sering salah atau banyak salah, maka mereka cenderung lebih sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa mereka membuat kesalahan. Nah, ini akan mendorong mereka untuk lebih mendalami proses berpikir, juga mencoba strategi yang lebih efektif. Lalu, kesadaran diri dan regulasi diri. Ini menurut Flavel 1976, yang tadi ada juga di paper kami. Jadi metakognisi itu melibatkan kesadaran diri terhadap proses berpikir dan kemampuan untuk mengatur dan mengoreksi proses tersebut. Kesalahan siswa nanti memberikan kesempatan untuk mengasah kemampuannya, sehingga siswa yang lebih sering melakukan kesalahan itu cenderung lebih berkembang dalam kemampuan regulasi metakognitif mereka. Lalu proses pembelajaran dari kesalahan. Nah, pasti siswa yang gagal dalam beberapa hal dan kemudian mereka
salah atau kurang tepat menjawab sesuatu. Ya, akan lebih mendalam mempelajarinya. Jadi kesimpulannya sudah benar menurut kelompok kami. Jadi siswa yang lebih sering melakukan kesalahan itu lebih kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan metakognitifnya daripada yang selalu benar. Apakah sudah jelas, Yasmin? Sudah kelompok, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kami kembalikan ke moderator. Oke, baik. Karena untuk pertanyaan telah terjawab semua, kepada kelompok 6 bisa ditutup sesi presentasinya. Ya, baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Semoga presentasi ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai pentingnya kemampuan metakognisi dalam pembelajaran matematika. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya ada kelompok 7 yaitu Dewi, Elvira, dan juga Yasmin. Apakah sudah siap? Siap, Gaisa. Oke, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Pipit dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan membahas penelitian dengan judul yang kami ambil yaitu analisis model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Dewi Sri Mulia, kemudian Elvira Nur Ilahi dan Yasmin Sekar Pinilih. Di sini akan kita bahas yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, di sini ada latar belakang. Matematika adalah mata pelajaran penting yang diajarkan di semua jenjang pendidikan. Tujuan pembelajaran matematika bukan hanya menguasai konsep numerik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Menurut Permendiktas nomor 22 tahun 2006, pembelajaran matematika bertujuan agar siswa memahami konsep, menjelaskan keterkaitan antar konsep, serta menerapkan algoritma atau prosedur secara efisien dan akurat untuk menyelesaikan masalah. Nah, pemahaman konsep matematika sangat penting karena menjadi dasar bagi siswa untuk memahami materi selanjutnya dan meningkatkan kemampuan berpikir. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman konsep siswa masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal atau dari dalam diri siswa, kemudian faktor eksternal lingkungan sekitar. Kemudian di sini ada definisi dari beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai pemahaman konsep matematis. Yang pertama yaitu dari ahli Mawade dan Marianti tahun 2018 yang menjelaskan bahwa pemahaman adalah kemampuan menjelaskan, menginterpretasikan, serta memberikan contoh atau gambaran konsep secara mendalam dan kreatif. Kemudian, menurut ahli Anggra ini, tahun 2020, pemahaman konsep adalah kemampuan menyerap, merumuskan, menerapkan, dan mengubah ide matematika menjadi bentuk yang lebih kreatif. Yang terakhir, menurut Sankey tahun 2023, pemahaman konsep mencakup kemampuan menyerap dan mengaitkan berbagai konsep, lalu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah menggunakan bahasa sendiri. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep matematis adalah kemampuan siswa dalam memahami, menjelaskan, dan menerapkan ide-ide matematika secara mendalam dengan bahasa sendiri, bukan sekedar menghafal rumus atau definisi dari buku. Selanjutnya di sini ada indikator pemahaman konsep matematis menurut dua para ahli. Yang pertama menurut Surya tahun 2024 dan yang kedua menurut Sugianto dan Wicaksono tahun 2020. Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator pemahaman konsep mencerminkan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan, menerapkan, menyajikan, dan mengembangkan suatu konsep matematika secara logis dan kreatif, baik dalam bentuk simbol, visual, maupun aplikasi kehidupan sehari-hari. Boleh di next? Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman konsep pada siswa. Di sini ada menurut Putra dan
dan GAMBA pada tahun 2024, faktor internal yang mempengaruhi rendahnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa antara lain yaitu yang pertama, siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa hanya mengandalkan hafalan suatu rumus tanpa menyimpan pemahaman tersebut dalam memori jangka panjang. Yang ketiga, siswa hanya mencatat rumus yang diberikan oleh guru tanpa memahami asal-usul rumus tersebut dan mengetahui kenapa rumus itu yang digunakan dalam suatu permasalahan matematika. Dan yang keempat, siswa kurang memahami maksud dari soal yang diberikan oleh guru. Menurut Diana dan kawan-kawan pada tahun 2020 juga menambahkan terkait faktor internal lain, yaitu kecemasan matematis atau reaksi emosional negatif yang dimiliki oleh siswa berdasarkan pengalaman mereka dalam mempelajari matematika. Sementara itu, faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan dari luar atau lingkungan belajar. Antara lain yaitu pertama, lingkungan belajar yang kurang kondusif termasuk penggunaan media dan sarana pembelajaran yang kurang efektif menurut penelitian Putra dan Gaba pada tahun 2024. Yang kedua, model dan strategi pembelajaran yang digunakan guru masih kurang efektif menurut Sekarsari dan kawan-kawan pada tahun 2023. Dan yang ketiga yaitu guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu model pembelajaran yang berpusat pada guru dan menjadikan siswa sebagai penerima pasif, menurut Brinus dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu guru dapat menggunakan model yang bisa meningkatkan keaktifan siswa, yaitu model discovery learning. Model pembelajaran discovery learning merupakan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk menggunakan berbagai proses berpikir dalam menemukan pengetahuan berupa konsep dan prinsip dengan cara memperkuat keterlibatan aktif mereka selama proses pembelajaran. Hal tersebut terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini yang menyatakan bahwa model tersebut efektif dalam meningkatkan potensi serta pemahaman siswa karena mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sehingga informasi yang diperoleh lebih mudah dan diingat. Adapun langkah pembelajaran discovery berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Adapun metode penelitian yang kita gunakan adalah metode systematic literature review dengan tahapan yang pertama mencari jurnal terkait, kedua menganalisis jurnal yang sudah didapat, dan yang ketiga merangkum jurnal yang didapat. Hasil dan pembahasan dari rumusan masalah yaitu model discovery learning adalah model pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara aktif dalam menentukan konsep melalui proses eksplorasi, observasi, dan analisis. Di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mawadah dan Marianti tahun 2016, model discovery learning memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar karena siswa tidak menerima informasi secara langsung dari guru, melainkan didorong untuk mencari dan menemukan informasi sendiri, sehingga siswa menjadi lebih aktif. Pada kegiatan pembelajaran menggunakan model ini dapat membangun rasa ingin tahu siswa, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan logis siswa sehingga meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Adapun menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan potensi serta pemahaman siswa karena informasi yang diperoleh lebih mudah